pendidikan gitu loh. Kau tuh nggak usah sosok belagak pinter gitu loh, padahal bodoh. Lebih bagus kalau kau itu bodoh, belajar, nggak usah malu bertanya gitu loh. Goblok, siapa lu merintah saya? Hah? Jangan goblok kau. Makanya saya bilang tadi, kalau tadi kau mengemis, tunjukkan mana ayatnya. Saya bagi ayatnya. Mengemis kau, terjemahkan. Saya kasih terjemahannya. Sesudah saya terjemahkan, terus kau belaga. Kami juga tahu kok tadi sebenarnya ayatnya. Allah Allah, lambe turah. Justru kau yang emosi, justru kau yang goblok, ya. Seharusnya kalau kau pun gak pantas kau bicara goblok loh. Karena kalau bicara goblok dungu, itu buat si buta huruf loh. Kau tahu Nabi bukan buta huruf kah? Jadi kau jangan sembarangan ngomong loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matil iman wal islam. Nikmat iman Islam yang tak bisa digantikan oleh kenikmatan di dunia ini. Bersyukurlah kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Terima kasih kawan-kawan yang sudah mampir ke channel Cahaya Islam. Mari kita dukung channel-channel dakwah Islam dengan cara like, comment, subscribe. Jangan lupa aktifkan notifikasinya. Share juga ya, supaya saudara-saudara kita yang mungkin belum mengetahui channel ini, pasti banyak karena channelnya masih baru. Bantu share ya. Dengan membantu channel dakwah Islam, artinya Anda sudah menyuarakan kebenaran Islam dan mencegah pemurtadan yang terjadi selama ini. Terima kasih. Selamat menonton sahabat CI Cahaya Islam. Kamu ngeles ya. Kamu tadi kan minta ayat toh, saya sudah bagi. Apa karena kamu nggak tahu bacanya? Ya kan situ yang mengatakan bahwa Allah cinta terhadap orang yang murtad. Artinya umat Islam yang selama ini membaca Quran itu tidak memahami kitabnya sendiri. Yang paham itu kamu. Nah coba kamu baca, terus kamu terangkan. Silakan. Nggak usah lah kalian tuh banyak kali gaya, ya toh. Kalau tadi mana ayatnya? Sudah saya tunjuk. Artikan, bacakan. Lah terus kau ini Islam apaan kau ini kalau kau sendiri nggak bisa baca ayat Al-Quranmu? Kan situ yang kasih informasi bahwa ada ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan Allah cinta terhadap orang yang murtad. Nah sekarang coba kamu ulas ayat itu. Silahkan. Ya iya, karena kalian kan nggak tahu, makanya saya konfirmasi. Nah, kalian anggap saya berbohong kan? Nah, kalian minta ayat. Nah, saya tunjuk ayatnya. Nah, sekarang saya udah tunjuk ayatnya. Apa harus saya bacakan juga? Lah, kalau saya juga yang membacakan, mengartikan, terus kau ini Islam apaan? Hah? Coba kamu ulas ayatnya. Terus kamu terangkan di mana di ayat ini dikatakan bahwa Allah cinta terhadap orang yang murtad. Silakan dong. Masa kelasmu cuman kayak gitu sih? Cuman bisa copas-copas doang, nggak bisa jelasin ya? Ya lalu buat apa? Ya kan lucu kamu itu. Kamu yang menuduh, kamu yang menyatakan, kamu yang membawa informasi, ya kan? Masa cuman bisa nunjukin aja, hanya bisa copas saja? Sekarang kamu uraikan ayat itu. Kan kamu yang mengatakan Allah mencintai orang yang murtad. Mana dalilnya? Kamu udah tunjukkan. Ada dalil. Ya, sekarang coba kamu terangkan supaya tuduhanmu itu memang betul terbukti sesuai dengan fakta. Jangan-jangan kamu nggak bisa baca.
Ayo, jujur. De macam membaca ro gorondaku, dongo-dongo nama nengero. Madongo matolola lo halo yero. De macam membaca ro gorondaku, dongo-dongo nama nengero. Madongo matolola lo halo yero. Jadi si Halilintar ini memang lucu ya. Tadi kan dibilang kita ini dia mau kesum. Kalau saya minta maaf, ya saya udah minta maaf. Alasannya apa? Ada urusan. Taunya masih di sini. Terus bawa lagi tuduhan baru. Katanya Allah cinta terhadap orang yang murtad. Diminta dalilnya, udah dia tunjukkan, disuruh jelasin, dia malah hujat, kan gila gitu ya. Loh, kan saya sudah bilang, makanya ketika saya mengatakan sesuatu Juma, saya itu selalu pakai dalil, bukan seperti kalian keluar-keluar seperti kentut, tidak punya ayat, cuma bisanya memfitnah. Kalau saya tidak, setiap apa yang saya keluarkan dari mulut saya itu pasti keluarkan ayatnya. Nah, kalian minta ayat toh, saya kasih ayatnya. Apa nggak bisa kalian baca? Lah terus kalian tuh Islam apa kalau kalian nggak bisa baca ayat Al-Quran sendiri? Nauzubillahi bin zalik dong. Nah sekarang setelah ada kamu copas, coba kamu terangkan ayat itu. Terangkan. Kamu hanya bisa menuduh, ya kan? Ada pencuri. Terus mana yang dia curi? Siapa yang mencuri? Siapa yang korbannya? Kayak mana dia mencuri? Buktikan itu dong. Kamu cuma bisa nuduh, tapi kamu nggak bisa membuktikan. Kan kasihan. Udah Juma, masalah itu besok jam 10 ya. Sekarang saya itu lagi di jalan, makanya saya tidak masuk ke Zoom dulu. Udahlah, sekarang lebih bagus kau bantu saudara kau itu. Jangan-jangan kau sendiri pun nggak tahu membaca ayat yang saya kasihkan itu. Katanya hafal Al-Quran. Lagi di jalan. Nipu aja terus. Ya sudah, kamu jelasin lah. Apa yang kamu tuduhkan itu coba kamu terangkan di sini. Kamu jangan hanya bisa menuduh, tidak bisa membuktikan. Juma, dengar baik-baik ya. Tadi kan saya ngomong ada ayatnya. Terus kalian bilang tunjukkan ayatnya. Saya sudah tunjukkan ayatnya. Nah terus kau minta atau saudaramu meminta saya bacakan. Terus kamu itu Islam apa? Berarti kamu nggak tahu apa-apa dong. Tetapi kalau benar kamu memang nggak tahu, ngomong bagus-bagus. Haleluya, artikan dong, terjemahkan, kami nggak tahu. Ngomong begitu. Nggak usah sok-sok malu. Kalau goblok aja gitu. Biar saya kasih terjemahannya. Begitu loh Juma. Iya benar, itu kamu sudah benar di situ. Kamu tunjukkan sebuah ayat. Nah sekarang saya minta kamu jelaskan tuduhanmu itu. Kamu kan yang menuduh. Nah sekarang kamu jelaskan berdasarkan ayat itu. Silahkan. Kau juga belajar bodoh. Yang menuduh siapa? Makanya saya bilang otakmu itu. Makanya kau bukan level saya sebenarnya Juma. Saudaramu yang bodoh-bodoh itu aja muja-muji kau. Kau paham nggak arti menuduh dengan menunjukkan fakta? Saya kan mengatakan bahwa ada ayat Allah SWT mencintai orang yang murtad. Tunjukkan ayatnya, kamu bilang. Saya kasih tunjuk ayatnya. Nah sesudah saya kasih tunjuk ayatnya, saudara kau bilang bacakan lah. Terus kamu ini Islam apa? Nggak tahu apa-apa gitu. Udah saya kasih tunjuk, haruskah saya lagi yang membacakan? Lah terus kamu itu fungsi kamu sebagai Islam apa gitu loh. Tapi kalau kamu nggak paham, minta bagus-bagus dong. Abang haleluya, berikan dong terjemahannya. Kami nggak paham. Kan enak Juma. Jujur itu bagus loh Juma. Nah sudah, kamu jelaskan fakta yang kamu katakan itu. Bahwa Allah cinta terhadap orang yang murtad. Coba kamu buktikan itu. Kamu kan memberikan fakta kan. Nah sekarang coba kamu uraikan fakta yang kamu maksud. Silakan. Kasihan si Haleluya, dia tak dapat baca Al-Quran. Mengaku pintar, mengaku pandai, tapi tak juga pandai baca Al-Quran. Katanya, aku ini Haleluya, ya pandai pintar. Semua orang tahu saya ini cerdas.
tapi disuruh baca Al-Quran mula kepanasan ngeyel. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minin عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء Wallahu wasi'un alim. Sekarang tugasmu tunjuk dari ayat ini di mana kata yang menunjukkan bahwa Allah cinta terhadap orang yang murtad. Silakan, Halilintar. Udah, ya kau diketawain orang tuh. Kalau memang kau nggak tahu terjemahannya bilang aja supaya saya kasih terjemahannya, supaya saya artikan gitu loh. Kau tuh nggak usah sosok belagak pintar gitu loh, padahal bodoh. Lebih bagus kalau kau itu bodoh, belajar, nggak usah malu bertanya gitu loh. Kok lari ke terjemahan? Katanya ayat Al-Quran. Ada ayat Al-Quran yang mengatakan Allah cinta terhadap orang-orang yang murtad. Nah, tadi ayatnya saya sudah bacakan. Apa perlu saya urai kata per kata untuk membantu kamu menjelaskan tuduhanmu? Goblok, siapa lu merintah saya? Hah? Jangan goblok kau. Makanya saya bilang tadi, kalau tadi kau mengemis, tunjukkan mana ayatnya. Saya bagi ayatnya. Mengemis kau, terjemahkan. Saya kasih terjemahannya. Sesudah saya terjemahkan terus kau belaga. Kami juga tahu kok tadi sebenarnya ayatnya. Allah Allah, lambe turah. Gak usah emosi, napa, santai aja. Sekarang kamu coba terangkan di mana di ayat itu ada kata yang menerangkan bahwa Allah cinta terhadap orang yang murtad. Sederhana gitu kok. Gak usah panik, santai, relax. Tadi kan katanya ada urusan. Ya, tapi ternyata itu cuma alasan aja. Takut ke zoom kamu itu. Kan? Nengok mulai. Begini lah tabiat kalian coba. Kalau tadi kan ngemis, mana ayatnya? Saya kasih ayat. Ya kan, langsung aja bahasa apanya Arabnya langsung, nggak ada terjemahan. Terus mengemis, mana terjemahannya? Saya kasih terjemahannya. Terus kemudian belagaklah mulai sok pintar. Oh, kami tahu. Tentu kamu itu nggak butuh terjemahan kan? Kamu kan lebih paham Al-Quran daripada kami Muslim. Nah, untuk itulah saya tidak pernah minta terjemah. Saya cuma minta kamu menguraikan, kamu menjelaskan tuduhanmu terhadap Al-Quran yang menerangkan Allah cinta terhadap orang yang murtad. Ayo dong. Atau jangan-jangan kamu nggak bisa baca. Aduh, jadi nggak enak saya nih. Ada orang ngaku bisa membahas Al-Quran, paling cerdas Quran, tapi nggak bisa baca Quran. Apa bukan orang gila kalau kayak gitu? Justru kau yang emosi, justru kau yang goblok, ya. Seharusnya kalau kau pun nggak pantas kau bicara goblok loh. Karena kalau bicara goblok dungu itu buat si buta huruf loh. Kau tahu Nabi bukan buta huruf kan? Jadi kau jangan sembarangan ngomong loh. Justru kau yang kerasukan setan ini. Kau minta ayat, saya kasih tunjuk ayatnya. Kau nggak tahu terjemahannya, saya kasih terjemahannya. Sesudah saya bagi ayat dan terjemahan, terus kau belagak, kau sok paling tahu. Terus tiba-tiba kau ngaku-ngaku, oh iya saya tahu kok tadi sebenarnya itu ayat apa di surah mana. Allah, lambe turamu. Nah, setelah ada ayatnya, ada terjemahnya, sekarang giliran kamu menjelaskan mana kata di situ yang diterangkan bahwa Allah cinta terhadap orang yang murtad. Mana? Itu kan yang kamu tuduhkan. Di terjemahan tidak adanya kayak gitu bunyinya. Apalagi dalam original teksnya nggak ada. Sekarang tugasmu jelasin.
Coba. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi. Nah, yang mana yang kamu katakan bahwa Allah cinta terhadap orang-orang yang murtad? Tunjukkan yang mana, kata yang mana di situ. Loh, justru karena itu. Kan kalian kan nggak mau terjemahan toh. Makanya saya kasih tadi langsung bahasa Arabnya. Tapi buktinya kalian mengemis terjemahannya. Mengemis kalian sampai nangis-nangis kejang-kejang. Nah, oke lah, saya kan kasihan. Saya kasih terjemahannya. Lah sesudah saya kasih terjemahannya, kok kalian belagak sok paling pintar? Lah kok tadi kalian nggak bisa jawab? Kalau memang kalian pintar? Kalau memang kalian pintar, kenapa kalian nggak tahu ayat itu di mana? Mana ada saya pernah minta terjemah. Saya cuma minta kamu menjabarkan buktinya. Tapi ternyata kamu nggak sanggup. Jadi gimana? Kamu yang menuduh, tapi kamu nggak mampu untuk menunjukkan tuduhanmu bahwa Allah cinta terhadap orang yang murtad. Gimana dong? Ya, artinya kamu itu gila, ya kan? Karena kamu menuduh sesuatu tidak sesuai dengan fakta. Aduh, halilintar, halilintar. Dengar ya, yang kau hadapin ini orang cerdas bijaksana. Ketika kau mengemis ayat saya sudah kasih, ketika kau mengemis terjemahan saya sudah kasih. Semua sudah tinggal kau baca, udah tinggal enak kau. Lah kau masih bisa menyuruh orang membaca, kan kau kurang ajar namanya, ya. Itu namanya kau kurang ajar. Sok pintar, sok belagu, padahal goblok. Kalau kau pintar pasti tahu kau itu ayatnya tadi di surah mana. Buktinya kau nggak tahu. Kalau kau pintar, buktinya kau nggak bisa tahu kalau nggak saya artikan. Jadi udahlah, stoplah kalian itu takiyah lah, ya. Gak usah bertakiyah lah di depan Abang Haleluya. Orang cerdas sedunia itu tidak kayak begitu. Sekarang kamu coba tunjuk di mana ada kalimat Allah cinta terhadap orang yang murtad. Nih saya uraikan ayatnya. Ya ayyuha, wahai, ya, alladzina, orang-orang yang amanu, beriman. Man, barang siapa, yartadda, murtad, minkum, di antara kamu, an, dari, dinihi, agamanya, pasaufa, maka bakal akan, ya'ti, mendatangkan, Allah biqaumin, dengan satu kaum, yuhibbuhum, dia mencintai mereka, wa yuhibbunahu, mereka mencintainya, azillah, lemah lembut, ala, atas, mu'minina, orang-orang mukmin, aizzati, keras, ala, atas, al-kafirin, orang-orang kafir, yujahidun, mereka berjihad, fi, pada, sabil, jalan Allah, wala, dan tidak, yakhafuna, mereka takut, laumata, celaan, la'im, orang-orang mencela, dzalika, demikian itu, fadlu, karunia Allah. Yu'tihi, dia berikan, man, pada siapa, yasha'u, dia kehendaki maksudnya. Wallahu, dan Allah, wasi', maha luas, alim, maha mengetahui. Nah, mana kalimat bahwa Allah cinta terhadap orang-orang yang murtad? Malah Allah mengatakan a'izza, ya, a'izza, keras, ala, atas, kafirin, orang-orang kafir, orang-orang murtad maksudnya. Allah keras terhadap orang-orang murtad. Dan Allah dikatakan azillati, lemah lembut, ala, mukminin, atas orang-orang mukmin. Allah lemah lembut terhadap orang mukmin. Aizza, keras, ala, atas, kafirin, orang-orang kafir. Yang ada di sini adalah Allah berlemah lembut terhadap orang mukmin dan keras terhadap orang-orang kafir. Jadi keras terhadap orang-orang yang murtad. Maksudnya ayat ini adalah ketika orang-orang beriman itu murtad, maka orang-orang yang murtad ini akan diganti oleh Allah dengan kaum yang lebih baik. Ya. Yang mana kaum ini Allah mencintai dia. Dan orang-orang mukmin ini juga mencintai kepada Allah. Terus cinta kepada orang murtad itu mana ayatnya? Dengar baik-baik.
Saya dari tadi lo tunjukkan ayatmu, ya. Jangan kau hina-hina ayatmu, ya. Masa iya kau tega menghina ayatmu? Kau tengok gurumu, si guru Nang Juma udah kabur, berak di celana dia, udah malu dia. Ya, di dalam ayat yang kamu tunjukkan itu tidak ada sama sekali kalimat yang menerangkan Allah cinta terhadap orang yang murtad. Berarti kamu itu pembohong, kamu itu penipu, dasar kafir. Kamu yang kerjanya cuma nipu memang. Tidak ada di ayat itu dikatakan bahwa Allah cinta terhadap orang yang murtad. Cuman Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, man yartadda minkum, siapa di antara kamu yang murtad, andinihi, dari agamanya, fasaufa, maka Allah akan mendatangkan, mendatangkan, ya Allah, biqaumin, dengan pengganti berupa kaum. Jadi kalau ada yang murtad, kata Allah, maka Allah akan mengganti orang-orang yang murtad itu dengan kaum yang baru. Kaum yang baru ini kemudian diterangkan yuhibbuhum, dia mencintai, Allah mencintai mereka, wa yuhibbuna, dan mereka dicintai oleh Allah. Lalu dikatakan bahwa kepada kaum yang baru ini, pengganti sang murtad, Allah menyatakan izillah, azillah, artinya Allah itu cinta atau lemah lembut, ala mukminin, kepada orang-orang mukmin. Terus kepada yang murtad tadi, yang kafir, Allah terangkan aizzatin alal kafirin, dan Allah keras, ya, terhadap orang kafir. Jadi yang murtad itu malah Allah benci. Makanya diterangkan di situ azillah, Allah itu aizza, maksudnya aizza itu artinya Allah keras terhadap orang-orang murtad. Mana ayatnya? Aizzati alal kafirin. Itu dalilnya. Nah, sekarang mana dalilnya Allah cinta terhadap orang murtad? Sementara yang ada di dalilnya di sini dikatakan aizzatin alal kafirin. Allah keras terhadap orang-orang kafir. Artinya Allah keras terhadap orang-orang yang murtad. Mana coba ayatnya sesuai kau tuduhkan? Tidak ada kan? Berarti kamu itu penipu. Makanya kalau mengkritisi Quran, saya katakan kalau bukan orang gila, orang bodoh. Masa iya sih ketika saya tunjukkan ayatmu kau katakan ayatmu gila? Kau ini menista Al-Quran namanya seperti itu, bro. Aduh, kamu itu kepalamu bocor, bukan lagi bocor halus, bocor gede. Otakmu sudah nggak ada di kepala, haleluya. Nggak ada lagi isinya kepalamu itu. Kasihan. Jangan kau bertakia, Juma. Jangan. Apa kurang jelas lagi? Ayat kau nggak tahu, saya tunjuk. Sesudah saya tunjuk kau ngemis terjemahan, saya kasih. Sesudah komplit saya kasih lah, kau belaga paling pintar. Nauzubillahi min zalik. Kapan saya minta terjemah? Tidak ada yang saya minta terjemah. Mungkin sahabat yang lain kali. Kalau saya nggak perlu terjemah. Nah, sekarang kamu tunjukkan mana kata di dalam ayat itu yang menerangkan Allah cinta terhadap orang yang murtad. Ayat itu justru dikatakan Allah keras terhadap orang yang murtad. Azillatin alal aizzatin alal kafirin. Aizzatin alal kafirin. Aizza itu keras, ala itu artinya atas, kemudian kafirina itu adalah kamu, halilintar artinya. Jadi artinya di sini adalah Allah keras terhadap halilintar yang kafir. Nah, sekarang tuduhanmu itu kan gak terbukti. Masa sih Juma, saya tunjukkan ayatmu belum? Masa ayat Al-Quranmu kau bilang bocor halus? Kau ini menista ini namanya. Yang bocor halus itu kepalamu, tuyul. Ayat itu tidak ada menerangkan bahwa Allah cinta terhadap orang murtad. Kamu ditertawakan semua umat Islam. Bahkan temanmu Kristen di grup ini juga udah jengkel samamu. Aizza itu artinya keras. Ala, atas, kafirina, orang-orang kafir. Siapa yang kafir? Yang murtad.
ya, yartadda, yang murtad, orang-orang yang murtad. Man yartadda, barang siapa yang murtad, minkum, di antaramu, ya, andinihi, dari agamanya. Apa kemudian diterangkan dalam ayat ini? Aizza, 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 artinya keras, alal kafirin, terhadap orang-orang kafir. Jadi orang-orang yang murtad itu adalah orang-orang kafir, dan Allah itu keras permusuhannya terhadap orang-orang kafir ini. Jadi tidak ada dalilnya Allah cinta terhadap orang yang murtad. Itu makanya aku bilang, kepalamu bocor, isinya sudah tidak ada lagi. Kamu dari tadi minta kok, ya. Makanya saya bilang, kebiasaan kalian ya, kalian tuh kan bermuka tembok. Kadang kalian tuh malu mengaku kalian tuh bodoh gitu. Kalau memang kalian tuh pintar, pastilah kalian tahu ayat itu. Buktinya kalian kan mengemis, dan saya yang menunjukkan. Nah, sesudah saya tunjukkan kalian mengemis juga terjemahannya, saya kasih tunjuk. Sesudah semua komplit saya tunjuk lah, terus kalian berlagak so paling pintar. Cobalah, muka tembok itu namanya. Terus ketika saya tunjukkan itu ayat, karena sudah benar apa yang saya sampaikan itu, terus kamu menuduh. Masa kau bilang ayat Al-Quran itu tadi yang saya tunjuk bocor halus? Di mana akhlakmu? Gitu loh. Aduh. Saya minta ayat itu, kenapa? Kan kamu mengatakan di Al-Quran ada ayat yang menerangkan Allah cinta terhadap orang yang murtad. Ku mintalah ayat itu, kamu tunjukkan, kusuruh kamu menguraikannya. Kamu nggak sanggup menguraikannya sampai sekarang. Justru saya yang menguraikan. Dan setelah saya uraikan, tidak ada Allah cinta terhadap orang yang murtad. Allah cuma menerangkan, jika ada di antara kaum murtad, maka aku Allah akan menggantikannya dengan kaum yang baru, di mana kaum itu cinta kepadaku dan mereka cinta kepadaku, dan aku cinta kepada mereka. Dalilnya seperti itu. Lalu diterangkan aizza alal kafirin. Allah keras terhadap orang-orang kafir yang murtad, bukan cinta. Ada-ada aja kamu itu. Bocor kepalamu, bocor halus. Saya sudah tunjukkan ayat itu karena kau nggak tahu, ya toh. Saya sudah tunjukkan. Kau nggak tahu artinya, saya sudah terjemahkan. Sesudah saya komplit kasih sama kau, terus kau belagak kau paling pintar. Kalau kau pintar, kenapa kau nggak tahu tadi ayat itu ayat apa? Udah, sekarang kau tuh belagak kali bilang kafir lagi, oke? Sekarang tunjukkan ayat Al-Quranmu. Atas dasar apa kau menuduh orang Kristen kafir? Silakan. Ya, siapa bilang saya nggak tahu ayatnya? Saya kan cuma minta kamu tunjukkan ayat yang menerangkan Allah cinta terhadap orang yang murtad. Kamu tunjukkanlah surah Al-Maidah ayat 54 itu. Ternyata nggak ada di situ diterangkan. Coba, artinya kan kamu pembohong, kamu penipu, sama dengan pendiri agamamu. Karena memang agamamu itu ya didirikan di atas kebohongan, di atas kedustaan. Maka kamu mencoba ngais-ngais ayat Al-Quran untuk kemudian mengaburkan terjemahannya. Demi apa? Untuk kamu menyesatkan. Karena coba kamu lihat dalam kitabmu, yang menyembah Yesus itu adalah setan, ya toh? Setan yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Tuhan punya anak. Itu kan ajaran setan. Nah, yang menyembah Yesus juga kan setan, orang yang merasuki orang. Setan yang merasuki seseorang, kemudian seseorang itu nyembah Yesus. Baca kitabmu di Markus 5. Nah, sekarang karena kamu itu ingin melampiaskan kesetananmu, kamu mencoba menipu dengan ayat suci Al-Quran. Tapi nggak bisa dong. Selama saya masih hidup dan saya ada di grup, ketika kamu membawa Al-Quran, pasti kamu ketampar. Terbukti ternyata tuduhanmu itu tidak benar. Ya, sadarilah itu, bahwa agamamu mengajarkan kamu itu jadi pembohong. Tinggalkan agama yang membuat kamu jadi pembohong. Halilintar, sadarlah. Ayat terjemahan sudah komplit saya tunjukkan, ya, nggak usah ngeles lah. Mau kau bilang ayat kau itu bocor halus, itu urusanmu. Tadi kau ada bilang saya ini kafir, ya toh? Saya sekarang minta pertanggungjawabanmu. Atas dasar apa kau mengatakan saya kafir? Tolong tunjukkan dari ayat Al-Quranmu. Silakan.
Gak usah loncat kemana-mana. Malu kan? Ternyata yang ada di ayat itu cuma diterangkan a'izzati 'alal kafirin. Allah keras terhadap orang-orang kafir. Nah, sadarlah kau bahwa kamu itu yang suka penipu, karena agamamu memang didirikan di atas tipuan. Ya, kalau Paulus itu tidak nipu, kamu nggak mungkin menjadi Kristen. Kristen itu nggak mungkin ada. Ngerti kamu? Jadi kalau lain kali kalau kamu itu mau mencoba untuk membawa ayat-ayat suci Al-Quran, kamu kudu wajib ngerti dulu kitabnya umat Islam. Jangan asal kau ikuti nafsumu saja. Ya? Paham? Jangan kau takia, ya di situ sudah sangat jelas. Saya sudah bilang, kalau tadi kau tuh belaga, muka melas, ngemis, tunjukkan ayat, saya kasih ayat. Karena kalian nggak tahu artinya, mengemis juga, artikan, saya kasih artinya. Saya sudah komplit, saya kasih terus kalian keluar merasa paling pinter. Justru kamu yang malu. Nah, dan kemudian itu sudah jelas, sudah selesai. Terus kamu mengatakan saya ini kafir. Saya tantang lagi kamu dengan topik baru. Kamu gak berani. Coba, atas dasar apa kau mengkafirkan orang Kristen? Tunjukkan dari ayat Al-Quranmu. Berani gak kau? Kamu itu udah keracunan darah babi, daging babi. Jadi kamu otakmu gak ada. Bukankah kamu dengarkan saya mengurai? Mana ada saya gak ngerti artinya. Saya malah mengurai kata per kata loh. Sedangkan kamu tidak mampu menunjukkan tuduhanmu. Mana tuduhan kamu itu yang mengatakan bahwa Allah berfirman dalam Al-Quran kalau Allah cinta terhadap orang kafir? Tidak ada kan? Nah, kamu hanya menunjukkan apa? Terjemahan. Nah, apa yang diterangkan di terjemahan itu? Tidak ada di situ dikatakan bahwa Allah cinta terhadap orang-orang yang kafir, orang murtad. Tidak ada. Terjemahannya malah jelas, wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum. Nah, artinya Allah akan mendatangkan kaum baru dari mereka yang murtad. Lalu kemudian Allah mencintai mereka, kaum baru ini, dan kaum baru ini pun cinta kepada Allah dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman. Nah, di situ sudah sangat jelas. Tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Siapa yang kafir ini? Yang murtad. Allah bersikap keras terhadap orang murtad, bukan cinta kepada orang yang murtad. Makanya saya katakan Halilintar, kamu itu bocor, otakmu bocor. Jadi yang tersisa tinggal lemak babi di otak kamu. Nggak usah kau lari ke makanan hanya karena kau sudah menuduh ayatmu bocor halus, ya. Ini namanya Juma. Katanya Ustadz Juma. Orang saudaramu manggil gurundak kamu itu. Ya. Emang kamu tadi mengemis kok sama saya. Tunjukkan ayatnya. Saya tunjukkan ayatnya. Mana artinya? Apa perlu PN-mu saya tarik ke bawah? Aduh, nggak usah lah kau tuh Juma. Nggak usah muka tembok terus lah, ya. Untung ini nggak di zoom. Kalau sempat di zoom ini, kurasa kau tuh udah dilemparin saudaramu kau tuh, mempermalukan. Aduh, dasar pelahap babi. Mana ada saya ngemis? Ya, memang hak saya. Ketika kamu tuduh Al-Quran kamu tuduh Al-Quran bahwa Allah cinta terhadap orang yang murtad, saya minta kamu pertanggungjawabkan itu. Bukan saya ngemis, tuyul. Saya minta kamu itu membuktikan tuduhanmu, bukan saya ngemis. Ah, dasar nenekmu kiper. Saya minta kamu tunjukkan dalilnya. Di mana di Al-Quran sesuai dengan tuduhanmu Allah cinta terhadap orang yang murtad. Ternyata tidak bisa kamu tunjukkan. Kamu hanya memahami berdasarkan iman gereja terhadap terjemah Quran. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu murtad, kafir dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan atau menggantikannya dengan suatu kaum. Allah mencintai mereka. Siapa mereka? Kaum yang didatangkan menggantikan si murtad. Dan pengganti si murtad pun mencintai Allah. Dan Allah bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang yang kafir. Siapa yang kafir? Yang murtad. Allah keras terhadap orang-orang yang murtad, bukan cinta sebagaimana tuduhanmu. Jadi kamu itu sudah kafir, bahlul, tolol, goblok,
bocor pula otak kau. Aduh, Halilintar. Tadi katanya diajak ke Zoom, katanya ada kegiatan. Ya, masih juga VN bocor, otak bocor. Gimana sih Halilintar? Kapan sehatnya kamu, kawan? Seharusnya kau baca, kau terangkan kepada kami bahwasanya ini ayatnya, saya terangkan, saya bacakan. Kamu dicintai apabila kamu murtad, ya, kamu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata kau tidak juga baca, ya, tidak juga kau terangkan, cuma tampilkan dalil. Ibaratnya kau hidangkan kopi orang tapi kau tak suruh minum. Buat apa, ya? Jadi tugas saya sudah selesai ya, Halilintar. Tuduhanmu itu saya sudah tepis dengan fakta di dalam kitab suci Al-Quran, tidak ada sesuai dengan tuduhan kamu itu. Al-Quran dengan tegas mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillah biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillah 'alal mu'minin a'izzah 'alal kafirin. Jadi tidak ada itu ayat yang menerangkan Allah cinta terhadap orang-orang yang kafir. Ya, yang ada Allah cinta terhadap orang mukmin, orang beriman, dan Allah menentang keras terhadap orang-orang yang kafir. Jadi tuduhanmu itu tidak ada. Itu hanya kebencianmu aja terhadap kami umat Islam. Di ayat suci Al-Quran itu sangat terang dikatakan bahwa a'izza 'alal kafirin. Allah benci, Allah keras terhadap orang-orang yang murtad, yang kafir itu. Jadi tuduhanmu itu tidak terbukti. Kamu hanya menunjukkan jati diri Kristen itu seperti apa di dalam berdebat, cuman bisa menipu. Kalau orang awam mungkin bisa kamu kibulin, ya. Tapi kalau kayak kita yang ada di grup ini, ya mustahil lah bisa kamu tipu, karena kami bisa memahami ayat-ayat kami kata per kata. Ya ayyuha, wahai alladina, orang-orang yang orang-orang aminu, beriman, man, barang siapa, yartadda, murtad, minkum, dari antara kamu, lalu kemudian andari dinihi, agamanya, pasaufa, maka bakal yakti, mendatangkan Allah biqaumin, dengan kaum, yuhibbuhum, dia mencintai mereka, wa yuhibbunah, mereka mencintainya, azillah, lemah lembut, ala, atas mukminin, orang-orang mukmin, aizza, keras, ala, atas kafirin, orang-orang kafir, yujahiduna, ya, mereka berjihad pada sabil jalan Allah. Jadi yang ada di situ aizza 'alal kafirin, Allah keras terhadap orang-orang murtad, terhadap orang-orang kafir. Jadi tuduhanmu itu tidak benar. Ya, sekali lagi saya katakan, terbukti lagi kembali bahwa haleluya, Halilintar memang tidak ada ilmu. Mencoba untuk mengibulin menggunakan ayat Al-Quran tapi tidak berhasil, karena tuduhannya, tipuannya itu tidak terbukti sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Ini adalah dampak daripada kekafiran, kebutaan, summum bukmun umyum fahum la yarji'un, dan laqad kafaral ladzina qalu innallaha thalithu thalatha. Makanya kafir itu tertutup, ya, sehingga biar dijelaskan berulang, dijelaskan terinci, diuraikan kata per kata. Yang namanya kafir akan tertutup hatinya seperti yang diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Biar dijelaskan, orang-orang kafir itu tetap aja akan menutup hati dan tidak mau menerima kebenaran. Sudah dibuktikan, tapi ya tetap aja bocor. Karena itulah kewajiban saya sudah selesai. Tinggal saya serahkan kepada Allah. Apakah Allah akan memberikanmu hidayah atau justru sebaliknya, ya. Saya doakan mudah-mudahan Halilintar tidak gila selamanya. Amin.